Bab 299. Memburu. Wajah Benny Liu tiba-tiba berubah, dan ini adalah pertama kalinya orang memandang rendah dirinya seperti ini. Yang terpenting adalah tujuan utamanya datang ke Eric Qin adalah untuk menginjak Eric Qin untuk terkenal. Jika tidak ada perjanjian pertarungan, siapa yang akan menjadi saksi? Benny Liu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, Eric Qin, kamu sangat sombong. Jika kamu benar-benar berani, bertempurlah denganku secara terbuka. Kamu berani? Eric Qin mencibir, apakah kamu ingin menginjak aku untuk menjadi terkenal? Wajah Benny Liu berubah lagi, dan dia ditusuk oleh Eric Qin, yang membuatnya terlihat sedikit malu. Jika ya lalu kenapa? Benny Liu dengan dingin mendengus, kamu membunuh anak dari keluarga Liu, aku harus membalas dendam ini. Eric Qin mencibir, jika kamu ingin menginjakku untuk menjadi terkenal, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Begitu suara itu jatuh, Eric Qin melangkah maju dan membanting tinjunya yang besar. Kali ini Benny Liu sudah siap sebelumnya, dia berteriak dengan marah, mengayun di udara, dan menyapa telapak tangan Eric Qin bersama-sama. Klik. Terdengar suara yang tajam, dan kemudian terlihat lengan Benny Liu menekuk ke belakang membentuk lengkungan yang sangat aneh. Kedua lengannya patah di tempat. Eric Qin memanfaatkan kemenangan itu, dia meraih kerah Benny Liu, mengangkatnya ke udara, dan tamparan emas menghantam wajahnya dengan keras. Klik. Terdengar suara renyah lagi, kali ini wajah Benny Liu langsung pecah, dan darah muncrat dari 7 lubangnya. Werner yang di samping tertegun, dia tidak bisa memikirkan perbedaan kekuatan antara kedua orang itu. Benny Liu bahkan lebih terkejut, sebagai seorang superior master yang dikenal sebagai talenta muda, dia sekarang bahkan tidak dapat melawan balik di depan Eric Qin saat ini. Sudahkah kamu melangkah ke superior master? Kata Benny Liu sambil menatap Eric Qin dengan ngeri. Eric Qin mencibir, jika aku masuk ke superior master, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan aku. Kekuatan batin Grandmaster. Wajah Benny Liu menjadi semakin jelek. Dia berbeda dari superior master biasa. Bagi kader luar biasa, bertarung melintasi tingkatan bukanlah apa-apa. Misalnya, Darren Han dari keluarga Han, Teddy dari keluarga Han, dan Jack Su dari keluarga Su. Tetapi Benny Liu secara keliru membandingkan dirinya dengan kader ini, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Eric Qin. Tapi baru hari ini Benny Liu menyadari bahwa jarak antara dirinya dan talenta muda itu terlalu jauh. Itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Benny Liu mengertakkan gigi, dan dengan desir, dia langsung menerobos atap keluarga Yang dan kabur dengan putus asa. Eric Qin memandang lubang besar di atap dan berkata dengan dingin, mau lari? Apa menurutmu kamu bisa lari? Eric Qin tiba-tiba menginjak kakinya dan terbang pada saat bersamaan. Wajah Werner yang menjadi sangat masam, dan dia buru-buru berkata, cepat berkemas dan lari. Istrinya juga tampak bingung, menoleh dan berjalan ke lantai atas. Jangan ambil pakaianmu yang robek itu. Werner yang berteriak, pakaian yang penting atau nyawa lebih penting. Ambil kartu bank dan cepat pergi. Malam itu, kedua orang itu berjalan terburu-buru, memesan tiket tercepat, dan melarikan diri ribuan mil dalam satu tarikan napas. Di sisi lain, Eric Qin mengejar Benny Liu, dan jarak keduanya semakin dekat. Benny Liu menggertakkan giginya, tiba-tiba dia berteriak, lengannya membuat bunyi, klik, yang tajam, dan kemudian tulang putih jernih berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan menembak ke arah Eric Qin. Sebagai seorang superior master, tulangnya sangat keras, pada saat ini, didorong oleh kekuatan batinnya, fragmen tulang ini bagaikan besi. Tetapi sesuatu yang mengejutkan Benny Liu terjadi, pecahan yang tidak bisa dihancurkan ini, setelah menyentuh tubuh Eric Qin, langsung dihancurkan menjadi bubuk. Bahkan tidak ada yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Benny Liu sangat masam, dan dia menyesalinya. Monster macam apa yang dia provokasi? Eric Qin, biarkan aku pergi, semuanya bisa dinegosiasikan, bagaimana? Benny Liu berteriak sambil kabur. Eric Qin bangun dan mengejarnya, tanpa suara. Benny Liu terus berteriak, aku telah mendengar permusuhan kamu dengan keluarga Su.
Saat ini kamu sangat membutuhkan orang. Mengapa tidak menjadikan aku orang kamu untuk melayani kamu? Eric Qin berkata dengan dingin, aku sudah bilang kamu tidak layak, termasuk seluruh keluarga Liu kamu pun tidak layak. Benny Liu tiba-tiba meraung ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berbalik tiba-tiba, dan mulutnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Cahaya ini adalah keahlian uniknya, energi internal paling murni di dalam tubuh, cukup untuk meratakan bukit. Cahaya itu hampir mengubah malam menjadi siang. Eric Qin tidak bisa mengelak, cahaya menutupinya dalam sekejap mata, membuat suara keras. Benny Liu berhenti, terengah-engah, wajahnya lelah. Setelah melihat metode Eric Qin, Benny Liu tahu betul di dalam hatinya bahwa orang ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Sialan. Cahaya perlahan turun, dan tubuh Eric Qin berlumuran darah. Pakaian di tubuhnya hancur, dan dia tampak menggenaskan. Berhasil. Benny Liu sangat gembira. Eric Qin berkata dengan dingin, apa nama trik ini? Kamu tidak perlu tahu apa namanya. Benny Liu tertawa gila. Kamu hanya perlu memahami bahwa hari ini kamu akan mati dengan teknik ini. Begitu suara itu jatuh, cahaya putih muncul di mulut Benny Liu lagi. Kali ini cahayanya lebih bersinar, seperti bom yang akan meledak. Eric Qin menyipitkan matanya dan berbisik, trik yang sama tidak berguna untuk kedua kalinya. Pada saat ini, tubuh Eric Qin tiba-tiba menghilang di udara. Detik berikutnya, cahaya keemasan melintasi udara, dan tubuh Eric Qin muncul di depan Benny Liu. Bang! Eric Qin mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan mulut Benny Liu. Tangan yang lain, seperti penjepit besi, meraih Benny Liu dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Pupil Benny Liu menyusut tajam, dan matanya tiba-tiba penuh kepanikan. Dia berjuang mati-matian, tetapi Eric Qin begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pergilah ke neraka, kata Eric Qin dingin. Cahaya itu menjadi semakin terang, dan dengan dentuman keras, cahaya ini meledak langsung di mulut Benny Liu. Kepala dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah dalam sekejap, bahkan jasadnya tidak ada. Hujan darah berceceran di tanah, mewarnai bumi menjadi merah, dan suasana hening. Eric Qin berdiri di udara, cahaya keemasan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya jatuh perlahan ke tanah. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan pelan, semuanya, jangan bersembunyi, keluar. Hehe, dia pantas menjadi orang yang menantang keluar Xu, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Suara orang tua terdengar dari segala arah. Kemudian, satu demi satu, sosok perlahan muncul di depan Eric Qin. Melihat sekeliling, ada lebih dari 10 orang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.